Di sebuah ruangan yang agak gelap, seorang pria yang tinggal di kastil besar mengirimkan robot silinder yang bergerak menuju ke arah desa terdekat. Sementara di desa tersebut, pengintai melihat robot yang datang mendekat, dan mulai membunyikan bel alarm untuk memperingatkan penduduk setempat. Penduduk setempat kemudian keluar dengan dipersenjatai instrumen pertanian yang tajam. Ini sudah yang kesekian kalinya semenjak pria misterius di rumah besar terus mengirimkan robot ke desa mereka, terutama selama musim panen. Akhirnya penduduk setempat yang marah memutuskan untuk menyerbu rumah pria misterius tersebut. Saat penduduk setempat berangkat ke sana, seorang wanita bernama Rose berdoa untuk meminta pertolongan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Di saat yang bersamaan, tim roket jatuh dari langit-langit setelah dikalahkan oleh Satoshi dan teman-temannya. Setelah mendarat, mereka bertemu dengan penduduk setempat, yang sempat kebingungan melihat kedatangan kelompok tersebut. Namun Rose menyadari bahwa mereka adalah pahlawan yang disebut sebagai Tim Raid. Tim Rocket membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka berasal dari organisasi jahat, dan akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keinginan mereka. Meskipun begitu, Rose yang yakin bahwa mereka adalah pahlawan, maka dia meminta para penduduk untuk jangan menyakiti Tim Rocket. Ketika penduduk setempat mulai bersorak-sorai, Tim Rocket berencana untuk melakukan sesuatu yang jahat, untuk meyakinkan penduduk itu bahwa mereka bukanlah orang baik seperti yang diperkirakan. Namun, sebelum sempat melakukannya, Tim Rocket melihat robot yang bergerak ke arah mereka. Mengira itu adalah mekanisme pertahanan desa, mereka pun mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk menyerang. Tapi robot itu sangat kuat dan kokoh, tetap saja berjalan maju meskipun sudah diserang berulang kali. Saat Nyasu hampir saja dilindas, robot itu tiba-tiba berhenti, mengeluarkan alat untuk menyirami bunga di dekatnya. Inilah saatnya untuk menyerang balik, dan Tim Rocket akhirnya berhasil melumpuhkan robot tersebut. Tim Rocket merasa bangga bisa mengalahkan mekanisme pertahanan desa tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat penduduk setempat malah berterima kasih kepada Tim Rocket yang telah mengalahkan robot tadi. Pada malam harinya, di perjamuan makanan, Tim Rocket mempelajari tentang asal-usul Tim Raid yang dianggap sebagai pahlawan itu. Akhirnya terungkap bahwa itu hanyalah acara televisi yang diperankan oleh aktor yang sangat mirip dengan Tim Rocket. Kemungkinan penduduk desa telah salah mengira pertunjukan itu sebagai rekaman asli. Ketika film berakhir, Rose melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih pada kedatangan Tim Rocket, dan mulai menjelaskan permasalahan tahunan yang dialami oleh desa kecil ini. Ada seseorang yang misterius yang tinggal di kastil besar yang selalu saja mengirimkan robot-robotan ke desa ini. Meskipun tidak tahu apa alasannya, mereka yakin orang itu bermaksud jahat. Ada juga yang mengatakan bahwa orang itu berniat mengambil alih desa, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Setelah mendengar penjelasannya, Tim Rocket pun setuju untuk membantu, menjadikan ini sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, yang pastinya akan membuat bos sangat senang. Keesokan harinya, Tim Rocket mendesain ulang robot yang mereka kalahkan sebelumnya dan menggunakannya untuk berjalan menuju ke arah kastil. Penduduk setempat juga selalu mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba, Tim Rocket mendeteksi adanya robot lain, jadi mereka berhenti sebentar, dan penduduk desa bersembunyi di balik pohon di dekat jalan setapak. Pintu depan kastil terbuka, dan robot antropomorfik berjalan keluar untuk menghampiri Tim Rocket. Sementara Rose berharap semoga Tim Rocket bisa mengalahkan robot tersebut. Pria misterius mulai menekan tombol untuk mengeluarkan segerombolan robot beroda kecil, yang masing-masing memegang karangan bunga dan melantunkan lagu untuk menyambut kedatangan Tim Rocket. Tim Rocket menduga ini adalah trik untuk membuat mereka turun dari robot, jadi mereka pun mulai menghancurkan robot-robot yang kecil, dan berhasil menjatuhkan robot induknya. Namun robot tersebut berhasil melarikan diri ke dalam kastil, dengan Tim Rocket yang berusaha mengejarnya dari belakang. Sesampainya di dalam, mereka akhirnya bertemu dengan pria misterius yang memperkenalkan dirinya sebagai Prof. Brown, seorang ilmuwan yang ahli membuat berbagai macam robot untuk berbagai keperluan. Ketika ditanya mengapa dia menggunakan robot untuk meneror desa, Prof. Brown menjelaskan bahwa dia hanya ingin berteman dengan penduduk desa, tapi karena dia benar-benar pemalu, dia pun mengirimkan robot-robotan ke desa. Sedangkan penduduk setempat yang salah paham malah mengira robot-robotan itu adalah ancaman yang sengaja dikirim oleh Prof. Brown.
Akhirnya tim Rocket memberitahukan kepada penduduk desa tentang niat Prof Brown yang sebenarnya, dan meyakinkan mereka untuk menerima permintaan maafnya. Pada saat itu, segerombolan Taillow mulai berterbangan, yang dikhawatirkan akan mengganggu musim panen desa. Oleh karenanya tim Rocket berusaha untuk menghentikan gerombolan Pokemon burung itu, berhasil menjeratnya di dalam jaring. Tapi hanya sebentar saja, segerombolan Taillow berhasil melepaskan diri dan terbang menuju desa. Prof Brown kemudian menerapkan mekanisme penerbangan ke robot yang dikendarai tim Rocket, memungkinkan mereka untuk menyusul segerombolan Taillow. Meskipun masih belum bisa memberikan perlawanan, perangkat yang tertempel berubah menjadi penyedot debu, yang digunakan untuk menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Prof Brown menjelaskan bahwa dia ingin berteman dengan penduduk desa, dan mereka pun menerima permintaan pertemanan itu, memintanya untuk membuat robot yang lebih berguna dan bermanfaat untuk mereka. Tim Rocket memutuskan untuk tetap tinggal di desa untuk membangun kerajaannya, tapi mereka tak sengaja menekan tombol yang mengaktifkan roket untuk menerbangkan robot itu. Penduduk desa menyaksikan kepergian tim Rocket, dengan perasaan sedih menyimpulkan bahwa tim Rocket harus segera pergi ke tempat lain untuk membantu orang-orang yang kesusahan lainnya. Namun kenyataannya, robot itu meledak dan tim Rocket jatuh tersangkut di pohon. Tapi mereka segera menyadari telah mendarat di dekat Satoshi dan teman-temannya. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menangkap Pikachu lagi, dan karena saking bersemangatnya, tim Rocket pun terjatuh dari batang pohon itu, melanjutkan petualangannya lagi. Di hari yang cerah, Prof Okido dan Kenji terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak memperhatikan ketika helikopter mendarat di dekat laboratorium. Tapi untungnya ada Nock Owl yang melihatnya. Prof Okido menyuruh Kenji untuk memberi makanan kepada para Pokemon. Kenji pun mematuhi perintahnya dan segera pergi ke halaman untuk memberi makan para Pokemon. Sementara itu, Yamato dan Kosaburo yang merupakan anggota tim Rocket keluar dari helikopter mereka, menutupinya dengan kamuflase dan semak-semak agar tidak kelihatan. Setelah menemukan laboratorium, keduanya mulai membahas rencana mereka. Hampir setiap trainer yang akan memulai petualangannya akan pergi ke lab Prof Okido untuk mengambil Pokemon pertamanya. Jadi mereka pun yakin di sana terdapat banyak sekali Pokemon, memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalamnya guna mencuri semua Pokemon. Apalagi yang menjaga tempat itu hanya dua orang, Prof Okido dan asistennya Kenji. Seharusnya pekerjaan ini tidaklah sulit. Saat Kenji kembali dari memberi makan Pokemon, dia mendengar bel pintu dan pergi untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah penjual Magikarp, yang menawarkan Pokemon yang dimilikinya untuk dijual. Dia mengatakan bahwa Magikarp ini bisa bertelur emas. Namun Kenji tidak percaya semudah itu, dan berusaha menolak tawarannya. Sampai akhirnya Prof Okido datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan menjadi marah ketika mengetahui bahwa orang itu menjual Pokemon. Akhirnya karena takut, penjual Magikarp pun segera melarikan diri. Prof Okido mengatakan bahwa menjual Pokemon adalah tindakan ilegal dan bisa dituntut dengan hukuman yang fatal. Kenji kemudian menyarankan untuk melaporkan hal ini kepada petugas Junsa. Namun sesaat kemudian, bel pintu berdering lagi. Kenji yang mengira penjual Magikarp kembali lagi, langsung membuka pintu dengan kasar dan memarahinya. Tapi ternyata yang datang adalah Ibu Satoshi dan Mr. Mime. Kenji segera meminta maaf dan mengundang mereka masuk ke dalam. Sementara itu, Bulbasaur sedang berjalan-jalan di sekitar hutan dekat peternakan. Bulbasaur senang karena Pokemon-Pokemon itu berteman dan hidup dengan rukun. Namun setelahnya dia memperhatikan Pokemon yang gerak-geriknya aneh, yang sebenarnya adalah Yamato dan Kosaburo yang menyamar. Totodile juga melihatnya, dan karena penasaran dia pun menyemburkan air ke arah tim Rocket. Tim Rocket menendang Totodile, tapi dia malah membalas dengan semburan air yang lebih kuat. Tim Rocket mampu menangkis serangannya, memantulkannya kembali ke arah Totodile hingga dia terpental ke semak-semak. Yamato dan Kosaburo meluangkan waktu sejenak untuk mengeringkan diri. Ada salah satu Pokemon yang melihatnya, dan segera memberitahukan kepada Bulbasaur. Namun sesampainya di sana, Yamato dan Kosaburo sudah menghilang. Tak sengaja menginjak Cyndaquil yang sedang tidur, mereka pun menyemprotnya dengan alat pemadam kebakaran. Bulbasaur dan Odis menemukan Cyndaquil yang tergeletak tak berdaya, yang disebabkan oleh Pokemon-Pokemon aneh yang dilihatnya di awal-awal tadi. Beralih ke lab, di mana Ibu Satoshi menanyakan tentang kabar anaknya.
Prof. Okido mengatakan bahwa Satoshi baru saja sampai di pusat kota. Apapun itu, ibunya berharap semoga anaknya bisa selamat sampai tujuannya. Sesaat setelahnya, Bulbasaur dan kawan-kawan mengetuk jendela. Namun saat ini Prof. Okido masih sibuk dan tidak ada waktu untuk meladeni mereka. Bertemu dengan Nock Owl, maka Pokemon itu pun terbang untuk mencari helikopter yang dilihatnya barusan. Sedangkan Bulbasaur dan kawan-kawan meminta bantuan Kenji, menariknya secara paksa saat sedang memberi makan Pokemon. Ketika Yamato dan Kosaburo berupaya menyelinap ke dalam lab, Nock Owl mengetahui penyamaran mereka dan segera melaporkannya kepada yang lain. Setelah berhasil membuka jendela, mereka pun masuk ke dalamnya, melihat Prof. Okido dan Ibu Satoshi yang masih asik mengobrol. Keduanya pun masuk lagi ke ruang penyimpanan Pokeball, yang anehnya tidak memiliki sistem keamanan. Sementara itu, Kenji yang menemukan jendela yang rusak, dia pun segera memberitahukan bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam lab. Namun sayangnya terlambat, semua Pokeball yang disimpan di ruang penyimpanan telah lenyap. Siapapun yang melakukannya pasti adalah seseorang yang profesional, dan Prof. Okido menduga pelakunya pasti adalah tim Rocket, namun Kenji kurang sependapat karena orang-orang itu tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Para Pokemon mulai menyebarkan berita ini, agar mereka selalu waspada terhadap sesuatu yang aneh-aneh. Saat semuanya sibuk mencari, Yamato dan Kosaburo melarikan diri dengan Pokeball di dalam wadah yang ditutupi oleh jubahmu. Namun Nidoking melihat mereka dan mencoba memeluk pasangannya. Meskipun mereka berhasil melarikan diri darinya, sekarang Muk datang dan mulai menutupi Pokeball yang disamarkan itu. Dengan penglihatan tembus pandangnya, Nock Owl menemukan helikopter tim Rocket dan segera melaporkannya kepada yang lain. Begitu Muk berhasil menangkap Yamato dan Kosaburo, Totodile muncul untuk membalas dendam. Namun akibatnya, tim Rocket berhasil lepas dari cengkraman Muk dan segera melarikan diri. Bulbasaur menggunakan tanaman merambatnya untuk mengungkap lembaran yang menutupi helikopter, sementara Totodile memberitahukan di mana Yamato dan Kosaburo berada. Ketika Yamato dan Kosaburo sampai di depan helikopter, rupanya mereka sudah dihadang oleh Kenji dan yang lainnya, menuntut untuk segera mengembalikan barang yang mereka curi. Akhirnya karena sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, Yamato dan Kosaburo memutuskan untuk bertarung, mengeluarkan Hitmontop dan Hondur. Hondur memulai dengan Ember, yang ditangkis Mr. Mime dengan Light Screen. Hitmontop menggunakan Low Kick, tapi tidak berpengaruh sedikitpun terhadap musuhnya. Ketika Bulbasaur dan Skyter menyerang, Hondur hendak menggigit Mr. Mime, tapi Mr. Mime menggunakan Slap untuk mengkonternya. Bulbasaur menggunakan Vine Whip yang membuat Hitmontop terlempar ke arah trainernya. Setelahnya Cyndaquil menggunakan Flamethrower, yang dikombinasikan dengan Solar Beam Bulbasaur, sangat efektif untuk melumpuhkan tim Rocket. Dan sebagai serangan penutup, Totodile melancarkan Water Gun untuk mengusir tim Rocket terbang ke langit-langit. Akhirnya Pokeball yang dicuri telah berhasil diamankan. Sekarang para Pokemon bisa melanjutkan aktivitasnya lagi dengan tenang di laboratorium Prof. Okido.